Salam Ibu Bapak, Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Namun apabila kondisi kesehatannya ada masalah, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap dan berdoa serta berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berdaulat atas kehidupan ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-75. Renungan kita hari ini dari Yohanes 5 ayat 2 dan 3 yang berkata demikian. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Tema renungan kita adalah siap menantikan kuasa Tuhan bekerja. Alkitab menyatakan bahwa di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Nama Bethesda ini berasal dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram, Bethesda, yang artinya rumah kemurahan atau rumah anugerah. Di sini Tuhan telah menyediakan anugerah dan kemurahannya bagi mereka yang buta, yang timpang, yang lumpuh, dan apapun sakitnya yang sangat membutuhkan anugerah kesembuhan dari Tuhan. Terlebih lagi, mereka yang buta rohani, yang timpang rohani, dan yang lumpuh secara rohani, yang seringkali menjadi penghambat pertumbuhan iman dan penghalang untuk mengalami kuasa dan mujizat dari Tuhan. Untuk beroleh kesembuhan dan pemulihan, orang-orang sakit ini harus siap menantikan kegerakan pekerjaan Tuhan. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Tertulis dalam ayat yang keempat. Goncangan air itu adalah gambaran gerakan atau aliran kuasa Roh Kudus yang siap untuk menjamah dan memulihkan hidup seseorang. Karena itu, kita harus selalu dalam keadaan siap. Bila hadirat Tuhan turun, kita harus cepat bertindak, yaitu membuka hati kita dengan iman untuk menerima anugerahnya. Tetapi, banyak di antara kita berada dalam keadaan seperti orang yang sudah sakit selama 38 tahun, tak dapat bergerak untuk masuk ke dalam kolam. Artinya, tak dapat bertindak dan berusaha dengan iman untuk menerima anugerah Tuhan yang sudah disediakan. Tuhan bertanya, ketika Tuhan bertanya kepada orang-orang yang sakit itu, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saat Tuhan bertanya apakah ia mau sembuh, justru dijawab dengan menyalahkan orang lain yang tak mau menolongnya saat terjadi goncangan. Melalui renungan ini, Tuhan hendak mengajar kita untuk jangan hanya mengandalkan pertolongan manusia, tetapi selalu siap sedia menantikan gerakan kuasanya bekerja. Iman yang disertai dengan tindakan adalah kunci kesembuhan dan pemulihan. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan.
bahwa keadaan kami tanpa kami sadari secara rohani kami ini orang-orang yang buta rohani, orang-orang yang timpang rohani, dan orang-orang yang lumpuh secara rohani. Kami butuh kuasa Tuhan turun atas kami dan menolong kami dan menjamah kami dan menyembuhkan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang-orang di sekitar kami yang sedang berada dalam kondisi kehidupan rohaninya yang buta, timpang, dan lumpuh. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka dengan menjamah dan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.